Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Brazila Zahra dengan NIM 221080273 dari kelas Manajemen Inovasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang creative thinking. Sistem komunikasi interpersonal dibagi menjadi 4, yaitu sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Pengertian berpikir. Berpikir asal katanya adalah pikir. Menurut KBBI, pikir berarti akal budi, ingatan, angan-angan, pendapat, atau pertimbangan. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu serta menimbang-nimbang dalam ingatan. Psikologi kognitif memandang berpikir merupakan kegiatan memproses informasi secara mental atau kognitif. Jika dikaitkan dengan pemecahan masalah, sebuah proses mental yang melibatkan beberapa manipulasi pengertian seperti menghubungkan pengertian yang satu dengan pengertian yang lain dalam sistem kognitif yang diarahkan untuk menghasilkan solusi. Menurut Lord L. Ruch, berpikir adalah manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang seperti tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Menurut Paul Musen atau Mark R. Rosenzweig, berpikir adalah menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan kegunaan konsep dan lambang sebagai pengganti objek dan peristiwa. Berpikir melibatkan penggunaan lambang jual atau grafis. Macam-macam berpikir ada 2, yaitu berpikir autistik melamun. Orang melarikan diri dari kenyataan dan melihat hidup sebagai gambar fantasi, contoh menghayal. Yang kedua, berpikir realistis, nalar atau reasoning, yang terbagi menjadi berpikir deduktif, induktif, dan evaluatif. Mazhab pemikiran. Yang pertama, idealisme. Yang kedua, materialisme. Yang ketiga, dualisme. Yang keempat, empirisme. Yang kelima, rasionalisme. Yang keenam, fenomenalisme. Idealisme vs materialisme. Idealisme merupakan sebuah pemikiran dan keyakinan yang disertai cinta pada nilai, termasuk kepercayaan pemikiran tersebut dipegang karena diyakini apa yang dilakukan merupakan hal yang benar. Materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Empirisme vs rasionalisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Rasionalisme adalah doktrin filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran harus ditentukan atau diperoleh dari pembuktian, logika, dan analisis yang berdasarkan fakta, bukan berasal dari pengalaman indrawi. Selanjutnya yaitu berpikir kreatif. Kemampuan individu untuk memikirkan apa yang telah dipikirkan semua orang sehingga individu tersebut mampu mengerjakan apa yang belum pernah dikerjakan oleh semua orang. Maxwell 2004. Kemampuan melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Munanda 2009. Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Namun demikian, berpikir kreatif juga melibatkan suatu proses sistematis untuk mencapai kebaruannya. Hariman 2007. Indikator creative thinking ada 4, yaitu kelancaran, fluence, keluasan, flexibility, originality, elaboration. Indikator creative thinking. Kelancaran berpikir, kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yang ditekankan adalah kuantitas. Originalitas atau
originality, kemampuan untuk mencetus gagasan unik atau asli. Keluasan berpikir, flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban, pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara berpikir atau cara pemikiran. Elaboration, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan atau menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Kenapa sih harus berpikir kreatif? Yang pertama yaitu melihat suatu objek dengan cara yang berbeda. Yang kedua, lebih efektif menemukan solusi masalah. Yang ketiga, memiliki faktor pembeda. Yang terakhir, menciptakan inovasi yang bermanfaat. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan metode dan strategi berpikir kreatif. Linear thinking. Yang pertama, berpikir linear adalah proses biner dengan hanya dua sejawaban benar atau salah. Yang kedua, proses berpikir logis mengesampingkan setiap pilihan di luar jawaban ya atau tidak dari pertimbangan. Yang terakhir, proses ini sederhana, cepat, berurutan, dan terorganisasi sehingga menjadikannya proses berpikir yang paling populer. Linear thinking dibagi menjadi 3, grup A, grup B, dan grup C. Grup A, yang pertama adalah false phases, yang kedua slice and dice, yang ketiga cherry split, yang keempat thinking bubble, yang kelima bubbles, yang keenam scampers. Grup B, yang pertama adalah tug of war, yang kedua idea box, yang ketiga idea grid, yang keempat lotus blossom, yang kelima Ponic, yang keenam The Great Trans-Pacific Airline and Storm Tours Company, yang terakhir Future Fruit. Grup C, yang pertama Brew the Things, yang kedua Hall of Fame, yang ketiga Circle of Opportunity, yang keempat Ideathons, yang kelima Clever Trevor. Lateral thinking, kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan solusi yang kreatif. Lateral thinking dibagi menjadi beberapa, di antaranya yang pertama yaitu chilling out, yang kedua blue roses, yang ketiga the three best, yang keempat rattlesnakes and roses, yang kelima stone soup, yang keenam true and fast, yang ketujuh dreamscape, yang kedelapan Davin Technicui, yang ke-9 Dalis Technicui, yang ke-10 Not Kansas, yang ke-11 The Shutdown, yang ke-12 The Books of Death. False phases, mengubah persepsi dengan melihat kebaikan dari asumsi yang ada. Contoh, jika biasanya produk dibuat lebih kompleks, coba buat lebih sederhana. Kebanyakan aplikasi bertambah fitur, bagaimana jika fitur dikurangin untuk kesederhanaan? Toko fisik dianggap penting, bagaimana jika hanya berbasis daring? Kursi biasanya memiliki 4 kaki, bagaimana jika hanya 3? Slice and dice, teknik memecahkan masalah atau konsep menjadi beberapa kategori untuk memahami dan mengembangkan lebih lanjut. Digunakan untuk menyederhanakan masalah kompleks. Contohnya memecah strategi pemasaran menjadi aspek individual seperti target audiens, media, dan pesan. Memecahkan fitur aplikasi menjadi fungsi yang dapat ditingkatkan secara terpisah. Menganalisis komponen pengalaman pelanggan dari masuk toko hingga pembayaran.
memisahkan elemen estetika, fungsionalisme, dan organisme untuk desain yang lebih baik. Di sini digambarin slice and dice. Ada perbedaannya ya teman-teman. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya cherry split. Di samping itu ada gambarnya ya. Terus di sini aku akan menjelaskan sedikit. Yang pertama, teknik untuk membagi ide atau masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Yang kedua, digunakan untuk menyederhanakan konsep yang rumit agar lebih mudah dikelola. Yang ketiga, contoh memecahkan proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang lebih terukur. Selanjutnya yaitu thinking bubbles. Yang pertama, teknik untuk mengorganisasi ide dengan menggunakan diagram berbentuk gelembung. Yang kedua, setiap gelembung berisi ide atau konsep yang bisa dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, digunakan untuk menemukan hubungan antara berbagai ide dan memperluas pola pikir. Selanjutnya yaitu scampers. Yang pertama, metode brainstorming yang membantu menghasilkan ide baru dengan memodifikasi konsep yang sudah ada. Yang kedua, scamper merupakan akronim dari 7 teknik berpikir: substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, and reverse. Penjelasannya diantaranya yaitu substitute, gantikan. Apa yang bisa digantikan dalam ide atau produk? Yang selanjutnya itu combine, gabungkan. Bagaimana dua elemen dapat digunakan untuk menciptakan suatu yang baru. Selanjutnya adapt atau sesuaikan. Bagaimana konsep ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang berbeda. Modif, ubah. Apa yang bisa ditambah atau dikurang agar lebih efektif. Yang selanjutnya put to another use, gunakan untuk tujuan lain. Bagaimana ide ini bisa digunakan di bidang lain. Selanjutnya eliminate, hilangkan. Apa yang bisa dihilangkan untuk menyederhanakan konsep. Yang terakhir, reverse, balikkan. Apa yang terjadi jika kita membalikan atau membalik prosesnya. Contoh scampers. Substitute, menggunakan bahan ramah lingkungan dalam produksi kemasan. Combine, menggabungkan fitur kamera dan ponsel untuk menciptakan smartphone dan fotografi canggih. Adapt, mengadaptasi teknologi mesin mobil listrik untuk sepeda motor listrik. Modif, mengubah desain kursi kerja agar lebih ergonomis atau ekonomis ya. Put to another use, menggunakan kemasan bekas sebagai pot tanaman. Eliminate, menghilangkan tombol fisik pada smartphone untuk desain yang lebih minimalis. Reverse, mengembangkan konsep pembayaran terbalik, bayar setelah pakai bukan sebelum. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.